Jadi Bapak menikah di Bandung tanpa izin istri pertama, terus Bapak merubah nama Bapak? Rasman Nasution. Bapak merubah identitas juga? Itu saya merubah kakak juga? Sebentar, ini nikah Rasman Botak, Rasman Botak. Rasman Botak. Sebaik pertama sekali saya melihat kemunculan beliau ini di televisi, saya sudah curiga. Apa sih kira-kira kompetensi yang bersangkutan ini sehingga dia dijadikan sebagai narasumber Pak. dalam mengkaji atau memperdebatkan soal kematian Peggy dan Eki. Nah, setelah itu saya langsung chat yang bersangkutan. Yang pertama saya tanya kepada beliau, Rasman Nasution, adalah menurut abang apa yang merupakan penyebab matinya Peggy dan Pina? Itu pertanyaan saya yang pertama sebaik saya melihat beliau ini muncul di salah satu televisi. Tetapi yang bersangkutan ini, si Rasman Botak ini, tidak menjawab apa-apa tentang pertanyaan saya. Yang justru selanjutnya dia malah membuat blunder sebuah isu. Saya curiga beliau ini adalah suruhan dari oknum-oknum tertentu untuk membuat sebuah kegaduhan dalam hal mengkaji penyebab kematian dan pengungkapan perkara kematian Pina dan Eki. Mengapa saya katakan demikian? Justru dia membuat komentar-komentar yang tidak ada kaitannya dengan peristiwa dan siapa yang menjadi pelakunya. Yang pertama, blunder yang dilakukan oleh Rasman Arif Nasution ini ialah dia menuduh bahwa Peggy ini terlibat di dalam satu klub geng supporter sepak bola dan dia sering melakukan sweeping. Pertanyaannya, dari mana fakta itu kamu dapat? Apakah kamu bisa mempertanggungjawabkan komentar dan tuduhan yang kamu lakukan terhadap Peggy? Dan kalau iya, apa hubungannya dengan terbunuhnya Pina dan Eki? Kamu sebagai orang hukum semestinya harus mengerti bagaimana cara mengungkap sebuah peristiwa kematian. Yang harus dilakukan adalah bagaimana membuktikan penyebab kematian. Kalau terdapat di sana kematiannya disebabkan oleh kejahatan, maka baru kemudian dicari siapa pelakunya. Itulah yang disebut dengan penyelidikan dan penyidikan. Jangan justru kamu membuat sebuah kegaduhan yang mengakibatkan terpecahnya konsentrasi orang. Apalagi kamu menuduh bahwa si Peggy ini adalah pembunuhnya. Pertanyaan saya, kamu mengerti nggak apa yang disebut dengan presumption of innocence atau praduga tak bersalah? Praduga tak bersalah itu untuk siapa? Dan siapa yang berhak memberikan dugaan dan persangkaan itu? Bukan kamu sebagai pengacara. Pengacara tidak memiliki kewenangan untuk menuduh seseorang atas nama presumption of innocence. Praduga itu adalah di penyidikan, kawan. Makanya status seseorang yang diperiksa di tingkat penyidikan, dia disebut namanya sebagai tersangka. Mengapa dia tersangka? Ya, karena di undang-undang kekuasaan kehakiman menerangkan tidak ada satu orang pun yang bisa menyatakan seseorang bersalah tanpa ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Itu asasnya. Itu asasnya. Artinya kamu tidak memiliki hak untuk menuduh seseorang atas nama presumption of innocence. Yang kedua, kamu katakan bahwa kamu itu mewakili sebagai kuasa hukum dari Yosef yang dahulunya adalah pengacara korban. Pertanyaannya, apakah kamu substitusi atau kamu kuasa dari kuasa hukum? Kalau kamu kuasa dari kuasa hukum, dalam peristiwa hukum apa sehingga Yosef itu harus menunjuk seorang lawyer? Apakah Yosef itu sedang ada perkara yang kaitannya dengan pengungkapan kematian Pina dan Eki, atau hanya sekedar menjembatani supaya Yosef itu bisa naik di level permukaan nasional? Saya pikir masyarakat tidak boleh percaya dengan ucapan Rasman Arif Nasution, karena Rasman Arif Nasution yang pertama tidak memiliki kompetensi atau legal standing, yang kedua tidak memiliki nalar, karena dia mengkaji persoalan ini bukan berdasarkan fakta tetapi berdasarkan opini. Semestinya seorang
lawyer atau pengacara harus mengkaji dari fakta hukum. Saya terus terang walaupun jauh di Riau, saya mempelajari perkara ini berdasarkan bukti hukum, yaitu putusan pengadilan yang saya searching di Victory putusan Mahkamah Agung dan putusan Pengadilan Negeri Cirebon. Jadi saya tidak pernah asal bunyi. Satu hal yang menjadi pertanyaan yang perlu kamu paham, kalau memang DPO yang sudah ditetapkan sejak tahun 2016 itu adalah benar Peggy Setiawan, mengapa begitu sulit kepolisian untuk menangkap sementara Peggy Setiawan itu jelas alamatnya dan masih memiliki keluarga? Apalagi kamu sampai menyerang keluarga Peggy. Kamu itu namanya manusia tidak bermoral, manusia yang tidak punya hati, ya. Bener, manusia. Sekian dan terima kasih. Makin lama makin ngeselin aja nggak sih orang satu ini? Atau gue doang yang ngerasa gondok sama orang satu ini ya? Dia itu kan seorang pakar hukum yang dimintai ibaratnya seperti untuk berpartisipasi atau menganalisis, juga memberi komentar tentang kasusnya Vina ini. Tapi kok lama-lama nih orang kayak kesannya mengintimidasi banget nggak sih? Apalagi kerana masalah pribadi. Kita ini kan sekarang lagi ibaratnya mencari gimana sih kebenaran dari kasus pembunuhan Vina dan Eki, siapa juga pelakunya. Kalau gue sih jujur aja ya, kalau memang Vina dan Eki itu mati secara nggak wajar, sangat mengecam hal itu ya, dan berharap pelakunya itu segera tertangkap kayak gitu. Cuman yang jadi permasalahannya di sini karena banyak fakta-fakta, saksi-saksi yang mungkin sekarang karena viral, mereka mungkin mulai berani untuk berbicara, mereka merasa kayak mungkin jauh lebih aman ya, karena sekarang kan apa-apa tuh serba viral dan mungkin ibaratnya mereka bisa lepas dari tekanan-tekanan tertentu. Nah, kayak makin terbuka. Jangankan Peggy Setiawan, kemungkinan besar kalau misalnya plotisnya ujung-ujungnya ternyata Saka Tatal dan kawan-kawan juga itu korban salah tangkap, gimana coba? Kasihan gak sih mereka harus nanggung itu semua, dan padahal mereka gak ngelakuin gitu. Walaupun sebenarnya pembunuhan Eki dan Vina ini mungkin terjadi, tapi kemungkinan juga mungkin pelakunya bukan mereka. Pelakunya itu orang di luar sana yang mungkin sekarang kehidupannya itu bebas. Mungkin ya, karena gue juga belum tahu kebenarannya tuh kayak gimana. Tapi yang anehnya, yang gue heranin ya, gini loh ya, Bapak, aduh gue mau nyebutin namanya susah ya, Bapak Botak, maksudnya gini loh, sekarang saksi kuncinya itu Liga Akbar itu udah bilang kalau dia itu nggak kenal sama Peggy Setiawan. Satu, Liga Akbar. Kedua, Saka Tatal aja bilang dia nggak kenal Peggy Setiawan, tapi dia tahu karena apa? Karena tetangga kampung, hanya sebatas tahu aja. Terus juga terpidana lainnya juga mengatakan kalau mereka itu tidak mengenal Peggy Setiawan. Bahkan yang digadang-gadang oleh netizen Indonesia itu sebagai Egy Ripar atau Apung RP juga mengatakan dia tidak mengenal Peggy Setiawan. Lantas Polda Jabar punya alasan apa lagi untuk menahan Peggy Setiawan? Kalau memang Polda Jabar memiliki bukti, ya tunjukinlah buktinya apa, biar tidak memecah belah netizen. Kalau memang Peggy Setiawan itu terbukti bersalah, ya kita sebagai warga Indonesia juga sangat mendukung tindakan kepolisian untuk menghukum, karena kita juga sangat mengecam perbuatan yang terjadi terhadap Eki dan Vina. Tapi kalau misalnya plotisnya nanti ujung-ujungnya jangankan Peggy, gimana kalau misalnya Saka Tatal dan kawan-kawan juga hanya korban salah tangkap kayak gitu? Atau gimana sih? Atau kalian lagi bingung ya gimana caranya ngomong sama netizen kalau ternyata semuanya itu salah tangkap? Bingung gitu ngucapinnya.
bingung gitu bilang maafnya. Aduh, karena pasti akan jadi kritikan dan tamparan keras untuk institusi kepolisian kayak gitu. Dan untuk Bapak botak yang terhormat, tolong ya, fokus aja di kasusnya Peggy Setiawan dan pembunuhan Eki juga Vina. Jangan meranah kemana-mana. Dari kasus perkara yang harusnya kita mencari DPO seorang geng motor, Bapak udah meranah ke supporter bola, The Jack garis keras. Terus kedua, masalah ayahnya Eki dengan rumah tangganya. Ngapain Bapak ngulik-ngulik sampai sejauh itu? Itu tuh sesuatu hal yang sebenarnya tuh nggak ada sangkut pautnya. Terlepas dari itu, kita harus fokus aja ke permasalahan Peggy Setiawan ini Peggy alias Peron atau bukan. Dan Peggy Setiawan ini betul pelaku otak pembunuhan Vina dan Eki atau bukan. Itu aja sih Pak, sesimpel itu. Terus yang gue heran ya, gue nggak tahu sih, selama ini sih gue nyimak-nyimak aja gitu ya. Cuman gue tuh kayak ada yang ganjil gitu. Gue nggak ngedenger Bu Titin sebagai pengacaranya Saka Tatal kayak Bu Titin tuh sebenarnya di BAP itu, di berkas-berkas itu emang ada ya. Kayak misalnya contoh ya, kalau memang si 8 terpidana tersebut termasuk Saka Tatal itu melakukan kejahatan tersebut yang sangat keji itu, mereka melakukannya. Contohnya apa saat kejadian ada sidik jari ke 8 terpidana ini, entah itu di kendaraannya Eki yang mungkin kendaraan itu kan pasti dikendarai kan oleh para terpidana, seenggaknya pasti akan ada sidik jari. Atau mungkin di salah satu tubuh Eki dan lainnya kayak gitu. Kayak mereka di penjara itu cuman gara-gara mereka mengakui gitu, tanpa ada alat bukti yang kuat, saksi yang kuat, dan mereka harus dipenjara seumur hidup begitu aja kayak gitu. Bukannya gua pro ke tersangka ya, tapi lebih ke kayak alangkah bagusnya kita berpikir lebih logis lagi gitu. Sangat disayangkan sekali institusi kepolisian, terutama ketika di persidangan, majelis hakim dan semuanya itu sangat-sangat menganggap sepele permasalahan ini, yang mungkin mereka berpikir ini hanya sebuah permasalahan orang-orang yang kampung yang terjadi seperti ini, dan mereka tidak tahu ternyata konsekuensinya suatu hari nanti ini menjadi sebuah masalah besar dan konsumsi publik yang harus dipertanggungjawabkan tentunya ya. Jangan sampai plot twistnya di akhir ending nanti ternyata Peggy Setiawan itu salah tangkap, dan yang ke-8 terpidana juga ternyata salah tangkap juga kayak gitu. Salah ya tangkap kan? juga Enggak. kayak gitu. Atau jangan-jangan Bapak polisi, Bapak Polda Jabar itu sebenarnya lagi bingung dan malu ya, gimana caranya ngejelasin sama netizen kalau misalnya mau ngelepasin Peggy Setiawan. Si botak ini lama tidak nongol, tiba-tiba nongol lagi di kasus Vina. Tapi bukannya membela kubu yang benar, malah kok kayak mau membenarkan gitu ya, bahwa Peggy Setiawan Kuli Bangunan itu adalah pelaku asli, pelaku pembunuhan atau otak dari pembunuhan Vina dan Eki. Ini bikin banyak netizen kesel ya. Ini kenapa bawa-bawa sampai ke kakaknya, bapaknya si Peggy Setiawan Kuli Bangunan gitu kan? Kenapa gitu ngalur ngidul bawa kesana kemari kasus ini? Yang jadi permasalahan kan anaknya toh. Kenapa jadi sampai ke kakak bapaknya pun diungkit-ungkit gitu kan? Jadi kayak apa ya? Kayak ngadi-ngadi juga ini kasus gitu ya, ini si botak ini gitu ya, udah lama gak nongol, mau minta diserang pula sama netizen si botak ini ya gitu ya guys. Kalian yang kepo dengan
kegaduhan yang dibikin oleh si botak Ramza ini. Rasman, Bu. Boleh buka aja sheetsnya. Jangan sampai kasus ini ya, gara-gara perkara kakaknya si bapak si Peggy Setiawan, jadi nggak jelas ya, jadi ngalur ngidul ya kasus ini ya. Jangan sampai ya. Gitu aja guys, update terbaru kasus ini. Kalian yang kepo buka aja sheetsnya. Thank you for watching and God bless you. Halo buat para awak-awak televisi, baik media ya. Kami sebagai netizen merasa terganggu, sangat-sangat terganggu dengan kehadiran Bapak Rasman Nasution ini ya. Mohon sebesar-besarnya dari kami netizen dan sebagai penonton televisi ya, untuk tidak mengundang Bapak ini. Karena mengundang Bapak ini bukan malah menyelesaikan masalah, justru Tambah masalah. merepotkan masalah ya. Jadi untuk para awak media baik televisi ya, udah putuskan kontrak undangan ke si Rasman ini ya. Kami sebagai netizen merasa terganggu, merasa rugi kehadiran dia ada di televisi. Betul, yang undang itu Anda, yang membayar itu Anda, tapi kami sebagai penonton merasa terganggu oleh kehadirannya. Contoh, saya sendiri merasa paling emosi melihat televisi apabila dia hadir ada di televisi itu, baik televisi mana itu. Jadi untuk televisi, untuk mohon kami untuk sebesar-besarnya untuk tidak mengundang Bapak satu ini. Kami merasa terganggu di menonton televisi. Sekian, terima kasih.